Ada beberapa hal yang sedikit netizen maupun masyarakat bertanya, peran fungsi Diskominfo itu apa Bang sebenarnya? Ya, secara sederhana informatika itu sekali lagi secara sederhana adalah penyampaian sistem informasi secara teknologi informasi. Nah, karena sekarang ini zamannya teknologi informasi, maka bagaimana pemanfaatan teknologi informasi itu untuk pelayanan publik dan pemberian kepada akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Sederhana itu, secara sederhana. Kalau di sini kan ada beberapa bidang, Ya. Bidangnya bidang apa aja nih? Ya, kebetulan di Dinas Kominfo Kabupaten Toraja Barat itu Dinas Kominfo tipe A dengan 4 bidang dan 1 sekretaris. Yang pertama ada bidang pelayanan data statistik dan elektronik government. Kemudian ada bidang teknologi informasi dan persandian. Selanjutnya ada bidang pelayanan informasi publik. Kemudian yang terakhir adalah bidang pelayanan komunikasi publik. Nah, kalau dulu kita pernah mendengar atau pernah mengalami ada kementerian atau departemen penerangan atau dinas penerangan, maka saat ini sebagian atau tugas Kominfo itu adalah melaksanakan tugas dinas penerangan beberapa waktu yang lalu, khususnya di 2 bidang itu, yaitu bidang komunikasi publik dan informasi publik. Nah, 2 bidang lainnya itu syarat dengan teknologi informasi, baik infrastruktur, integrasi sistem, dan elektronik government. Berarti perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam sistem sandinya di sini kuncinya semua. Ya, jadi di 2 bidang EGOP dan TI itu dia juga melaksanakan kegiatan yang masuk dalam bagian seksi, yaitu persandian. Jadi kemudian di EGOP itu juga melayanan data statistik sektoral, karena sesuai dengan amanat undang-undang Dinas Komunikasi sebagai wali data untuk statistik sektoral. Oleh karena itu kita bersinergi dengan BPS, karena BPS adalah sebagai yang mengawas, yang bertanggung jawab terhadap statistik makro, sedangkan Kominfo sebagai wali data kita bertanggung jawab pengelolaan di statistik sektoral. Begitu juga persandian. Kalau dulu kita hanya mengenal telek dan lain sebagainya, SSB dan lain sebagainya untuk persandi, maka sesuai dengan kekinian persandian itu lebih luas lagi kepada enskripsi data, kemudian pengamanan jaringan, simpul-simpul jaringan yang terkunci di kripto menggunakan suatu sistem atau aplikasi tersendiri. Ya, kalau kita berbicara di humas Pemda tuh peran fungsinya apa Bang kalau di sini? Ya, jadi kalau secara sederhana maka peran humas itu adalah corong pemerintah. Ya, maka kalau dalam istilah ilmu komunikasi disebut public relation, maka dia mengkomunikasikan public relation. Nah, di Kabupaten Toraja Barat itu di Dinas Kominfo masuk di seksi kehumasan. Jadi kalau dulu ada bagian di sekretariat daerah itu bagian humas, maka peran bagian itu sekarang berada di satu seksi saja di Dinas Kominfo di bawah bidang PIP atau pelayanan informasi publik. Nah, artinya semua kebijakan pemerintah itu disuarakan melalui peran humas itu. Tentu saja sesuai dengan konteks kekinian sekarang, penyuaraan kebijakan pemerintah itu lebih banyak bersifat digital. Makanya kita memainkan peran penting di dalam aspek-aspek media sosial, kemudian media digital maupun termasuk juga media-media elektronik dan media konvensional, walaupun lebih arah ke banyak ke digital. Nah,
Jadi seperti itu peranan kehumasannya. Di samping itu juga Humas juga berperan atau memiliki tanggung jawab untuk memberikan eh, apa namanya memberikan suatu klarifikasi apabila ada mungkin berita hoax atau berita-berita yang bukan dalam tidak sebenarnya untuk misalnya pemberitaan pemerintah daerah. Maka peran kita adalah memberikan bahwa ini loh yang sebenarnya, ini loh terjadi yang seharusnya, sehingga masyarakat tidak miss atau tidak mengalami kebingungan. Nah, kalau kita melihat dari segi kemitraan ya, jadi antara apakah media online punya kemitraan dengan Humas atau dengan Kominfo. Sekarang secara umum kan perusahaan pers banyak nih Bang. Nah, kalau kita berbicara kemitraan, apakah ini berbicara ke Kominfo atau ke Humas ini? Kalau kita bicara kemitraan, tentu saja kita bicara dengan siapa saja, khususnya dengan rekan pers. Jadi kita tidak menutup diri, rekan-rekan juga media juga silahkan bermitra dengan saja. Mungkin yang dimaksud Pak Taufik itu adalah terkait dengan kemitraan dalam bentuk kontrak ataupun keterikatan suatu pekerjaan tertentu yang berimplikasi kepada penganggaran. Nah, di Kabupaten Kota Barat memang kemitraan itu berada di Kominfo yang berimplikasi kepada perikatan kontrak dengan nominal tertentu. Ya, kalau sebelumnya di bagian Humas, karena memang Humasnya sudah berada di satu seksi di Dinas Kominfo, maka kemitraan itu digagas di sana. Di beberapa daerah memang masih berada di sekretariat daerah. Namun alhamdulillah untuk wilayah Kalimantan Tengah, Kobar pertama kali menerapkan kontrak kemitraan itu berada di Dinas Kominfo, dan sekarang kita menjadi pembanding atau untuk pusat kaji banding di wilayah Kalimantan Tengah untuk penerapan kontrak kemitraan. Dan itu tentu saja kontrak kemitraan itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Saya kira seperti itu. Bang, kalau kita berbicara kemitraan ini kan kita ini juga media online Bang. Tapi itu apa yang menjadi kriteria sehingga bisa memunculkan ke kemitraan itu? Ya, kriteria umum ada, kemudian kriteria khusus. Kriteria umum misalnya tentu saja dia mempunyai legal standing terkait dengan siapa yang akan kita ajak bermitra. Kemudian kriteria khusus, nah ini tidak baku, ya, tidak baku, tetapi semua daerah masing-masing menerapkan kebijakan. Ambillah salah satu contoh di Kabupaten Barat menerapkan kriteria khusus, yaitu dia harus tersertifikasi oleh Dewan Pers, kan seperti itu. Nah, memang ini di beberapa media dan juga dipertanyakan. Tapi sekali lagi ini adalah semacam prerogatif kedaerahan untuk menerapkan kriteria kekhususan tertentu. Apakah suatu media itu apabila memiliki sertifikasi dari Dewan Pers itu sudah dijamin kehandalan katakanlah maupun integritasnya? Tentu saja belum tentu. Tapi ibarat kita melakukan suatu jalinan kemitraan khususnya yang berimplikasi kepada penganggaran, tentu semakin banyak orang itu menunjukkan kredibilitasnya yang dibuktikan dengan antara lain sertifikasi, tentu saja tingkat trust kepercayaan kita juga semakin tinggi. Saya kira seperti itu. Kalau kita berbicara ini kan Dewan Pers Bang, Dewan Pers ini hanya satu atau memang ada dua Bang? Kalau menurut saya ada satu Dewan Pers itu, karena dia juga membawahi semua organisasi pers yang ada. Saya pikir seperti itu. Yang diakui oleh negara cuma satu ya? Ya, Dewan itu dibentuk oleh negara. Dewan itu dibentuk oleh negara. Ya, jadi bukan artinya ada 2-3 Dewan Pers itu cuma hanya enggak, satu. Cuma satu. Itu dia bukan membawahi ya, artinya melakukan suatu pembinaan, monitoring terhadap kegiatan pers baik yang cetak maupun online. Apakah dalam pengawasan pembinaan ini kepada perusahaan persnya atau kepada wartawannya atau kepada medianya? Semuanya. Ya. Peran fungsi dia. Ya, baik organisasinya, personalnya,
kemudian juga termasuk sampai ke pemberitaan produk-produk yang mereka hasilkan. Oh, Seperti itu. itu. Jadi apabila tidak terverifikasi Dewan Pers, tidak mungkin akan terjadi kemitraan, atau bagaimana kira-kira? Ya, itu tadi masuk dalam persyaratan khusus. Ya, sekali lagi Kobar kebetulan memasukkan dalam persyaratan khusus, yaitu harus sertifikasi oleh Dewan Pers. Di sertifikasi itu kan ada dua, ada sertifikasi administrasi, ada juga sertifikasi fisik atau katakan sertifikasi secara kegiatannya di lapangan. Nah, kita memang baru menerapkan sertifikasi tersyarat administrasi yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, sekali lagi itu adalah persyaratan khusus yang diberlakukan di Kobar. Apakah itu menjadi suatu persyaratan mutlak bahwa harus setelah itu baru mendapatkan kontrak? Nah, itu juga di daerah lain belum tentu. Tapi untuk sementara di wilayah Kobar sesuai dengan pertimbangan dan lain sebagainya, kita memberlakukan ketentuan syarat khusus itu. Berarti kebijakan ini? Ketentuan syarat khusus, bukan kebijakan yang dimasukkan. Nah, kalau kebijakan itu kan sudah sifatnya tidak tertulis, tapi ini sudah dituangkan dalam ketentuan khusus. Oh, ada ketentuan khusus. Ya, artinya berdasarkan acuan, kerangka acuannya undang-undang juga mengaturkan ke sana, sehingga perpanjang ke bawah ada aturan khususnya gitu. Ya, memang media itu kan sesuai dengan amanat, kemudian undang-undang pers yang diarahkan oleh Dewan Pers juga memang harus tersertifikasi. Hanya memang ada beberapa daerah termasuk Kobar yang mempersyaratkan sertifikasi itu sebagai untuk untuk pengikatan dalam kontrak. Tanpa kontrak itu pun menurut saya prinsipnya semua media harus tersertifikasi. Iya. Secara legalitasnya harus jelas gitu ya. Bang, kalau kita melihat untuk media kita di Kobar ini yang sudah terverifikasi, yang sudah punya kontrak dengan Pemda berapa? Ya, fluktuatif. Jadi kita pernah bekerja sama dengan 28, pernah juga dengan 14, dan di 2021 kurang lebih seperti itu. Sekali lagi penekanannya adalah ketersediaan anggaran, kan seperti itu. Penekanannya ketersediaan anggaran, apalagi kita paham dengan situasi COVID, dengan refocusing kegiatan dan situasi ekonomi, ini berimplikasi kepada penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan, termasuk di dalamnya penekanan kontrak. Saya kemarin ke provinsi, di provinsi itu bahkan hampir 70% kegiatan kontrak media itu dipangkas. Ya, nilainya itu fantastis yang dipangkas. Di beberapa daerah juga seperti itu. Artinya situasi yang mengharuskan kita melakukan suatu penganggaran yang lebih ketat. Meminimalisirnya. Ya. Artinya bukan kegiatan itu fiktif dalam kontrak itu ya, tapi enggak. Terkait dengan COVID gitu ya. Ya, terkait dengan ketersediaan anggaran. Oh iya Bang. Mungkin harapannya Bang kepada salah satu warga masyarakat dengan keberadaan Deskominfo bagaimana Bang? Ya, khusus terkait dengan informasi dan komunikasi, harapan kami agar masyarakat cerdas ya untuk memilah dan memilih informasi dari media-media, apakah elektronik, konvensional dan lain sebagainya. Jangan langsung, bahasa kami yang paling sederhana itu saring sebelum sharing. Jadi jangan sampai langsung kita meneruskan, langsung kita mengupload sesuatu yang belum tentu. Lebih baik kita melakukan cek and recheck terlebih dahulu, apakah itu memang betul dan lain sebagainya. Tetapi kalaupun betul, kalau memang misalnya dampak sosialnya yang ditimbulkan dari suatu kejadian itu bisa sangat besar, lebih baik di-keep, kan seperti itu. Contoh yang paling sederhana apa? Adalah citizen journalism. Bagaimana masyarakat yang dengan gampangnya melaporkan situasi di lapangan pada saat itu juga tanpa melalui verifikasi. Contoh yang paling saya sering temukan, mereka melakukan upload kecelakaan di jalan raya. Nah, di kecelakaan di jalan raya itu pada saat itu juga diupload, sehingga ya maaf ada
darah, ada organ-organ tumbuh yang berceceran dan Yang lain sebagainya, harus dilindungi gitu ya. hal-hal yang harus dilindungi itu menurut harus dilakukan langkah-langkah kehati-hatian. Betul, misalnya kejadian itu betul ada kecelakaan di jalan raya ini dengan kejadian itu, tapi dampak sosialnya juga dipertimbangkan. Ya, misalnya ada orang yang tiba-tiba melihat langsung shock, sakit jantung, atau keluarganya tidak berkenan, misalnya dan ini tentu saja sebagai delik aduan bisa berimplikasi kepada pidana. Pidana, ya. Jadi harapannya kepada warga masyarakat jangan Hati-hati. sampai terprovokasi dengan hal yang demikian gitu ya. Oke, terima kasih. Demikian wawancara kami kepada Kepala Diskominfo Kabupaten Kota Waringin Barat.